Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Perti Kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus tiada lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Begitu disebutkan dalam sebuah riwayat dan diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta, innama bu'istu makarimal akhlak. Tidaklah aku ini, hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq, dari kata berdekatan dengan kata khalaqa. Bagaimana supaya seseorang bisa memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak budi pekerti yang baik yang diridhoi Allah, yang menjadi asbab untuk mendapatkan rahmat Allah, yang menjadi pintu untuk meraih anugerah Allah dan juga syafaat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara mudah, khalaqa dan khuluq. Akhlak berasal dari kata khalaqa dan khuluqa. Khalaqah maknanya menciptakan, maka dekat kaitannya ketika al-khalaqa ini dengan al-khaliq, Allah lah sang pencipta, dan makhluk semua yang ada itu adalah ciptaannya manusia dan alam semesta dan seisinya dan yang lainnya. Bagaimana supaya bisa terpuji, berakhlak mulia? Makarimal akhlak, yaitu apabila seseorang menghubungkan titik utama dalam dirinya, bergerak dari kolbunya dengan sang pencipta Al-Khaliq, maka Allah akan Allah anugerahkan baginya husnul khuluq, akhlak yang baik. Sebagaimana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa yang disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Al-Imam Ahmad, dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi juga dan beberapa riwayat yang lainnya, Allahumma kama hassanta khuluqi fahassin khalqi, kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Nah, apa doa Sayyidina Rasulullah? Ya Allah, sebagaimana Engkau ciptakan kami dalam keadaan yang baik, dengan keadaan yang baik, fahassin khuluqi, maka baikkanlah, perbaikilah, jadikanlah baik akhlak kami ini ya Allah. Rasulullah mengajarkan ini. Dulu saya masih sangat ingat ketika masih kecil, ketika duduk di bangku TK, kami diajarkan doa ini, doa saat berpakaian. Ketika akan saat berpakaian, doanya adalah Allahumma kama hassanta khulqi fahassin khuluqi. Sejatinya doa ini bukan hanya untuk berpakaian. Itu pakaian zahir, tapi yang utama adalah pakaian batin. Pakaian batin adalah doa ini digunakan untuk zahir batin, bukan hanya untuk berpakaian, tetapi digunakan dalam berpakaian zahir dan batin, baik pakaian yang zahir ini maupun pakaian dalam kita seluruhnya. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Minta kepada Allah sebagaimana Rasulullah mengajarkan. Minta apa yang diminta, bukan lagi minta dunia, bukan lagi minta harta, bukan lagi minta jabatan, tapi yang diminta adalah akhlak yang mulia, budi pekerti yang terpuji. Maka kalau orang sudah benar dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dia sedang memangku jabatan, apapun itu jabatannya, mau sedang dia dalam keadaan apapun, maka tidak lagi yang dia bawa hanyalah yaitu akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia ini bisa diperoleh ketika sang makhluk bisa memfanakan, menghilangkan dirinya pada sang Khalik.
bisa meniadakan dirinya pada Sang Khalik, bukan merasa dirinya ada, tetapi dia harus tiada, baru dia akan mendapatkan anugerah sifat-sifat terpuji. Dari mana sumber sifat terpuji itu? Dari nama-nama Allah, dari asma-asmaul husna dan yang lain sebagainya. Maka sahabat kurma dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Bagaimana supaya seorang ini bisa al-afu, lapang dada, bisa mudah memaafkan? Khususnya di bulan puasa ini, pancingan untuk emosi, pancingan untuk dorongan untuk kita gejolak syahwat dan yang lain sebagainya begitu kuat, begitu deras. Maka khudil afwa, kita meniru sifatnya Sayyiduna Rasulullah dalam melaksanakan nama Allah, mendhahirkan, memadharkan, menyatakan nama Allah ini dalam kehidupan sehari-hari. Maka salah satu akhlak para auliaullah shalihin, para sufi, para ulama, apalagi di bulan suci Ramadan, itu adalah pemurah, pemaaf, luas dadanya, menerima semua apapun yang Allah berikan, yang Allah ciptakan, baik itu baik baginya atau buruk baginya, baik itu enak atau tidak enak baginya, lapar ataupun tidak lapar sama saja, giat ibadah atau tidak giat ibadah sama saja, hanyalah Allah di kalbunya, tiada lain sebagainya. Maka itulah akhlak seorang muslim yang sejati, yang sesungguhnya adalah tatkala kalbunya dipenuhi, diisi dengan zikrullah yang memancar nur Sayyidina Rasulullah di kalbunya, sehingga dari nurullah sallallahu alaihi wasallam itu, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan ada tiada lain kecuali gerak-gerak terpuji, akhlak-akhlak terpuji, perbuatan-perbuatan yang terbaik yang dihadiahkan untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Perti Kurma, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan ini adalah momentum bagi kita, latihan bagi kita untuk memperoleh anugerah Allah yang berupa akhlak yang al-karimah, akhlak yang al-mahmudah itu. Ini momentumnya, latihannya, supaya bulan Ramadan tiap tahun tidak begitu-begitu saja. Supaya Ramadan tiap tahun hanya berputar sama saja, tidak ada peningkatan kebaikan dalam kehidupan kita. Apa di antaranya yang mesti kita pelajari di bulan suci Ramadan? Sayyidina Aisyah berkata dalam suatu riwayat yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari di antaranya, insyaallah kalau tidak salah, kana khuluquhul Qur'an, akhlak Sayyiduna Rasulullah itu adalah Al-Quran. Apa akhlak Al-Quran? Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi Al-Quran harus masuk ke dalam relung kolbu kita. Kalau Al-Quran hanya dibaca, begitulah banyak orang bercuap-cuap berkata-kata, tapi dia hanya untuk menarik perhatian manusia. Al-Quran hanya dibaca, bolehlah dia hafizul Quran, hafal Al-Quran, tetapi bila tidak tembus pada relung korbunya, dia hanya mencari popularitas, dia hanya mencari sesuatu yang selain Allah dari Al-Quran yang kalamullah itu. Maka kana khuluqul Quran, akhlaknya Sayyiduna Rasulullah zahiran wa batinan, itu adalah Al-Quran. Bagaimana supaya seseorang bisa berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah? Tidak lagi cara lain kecuali menghubungkan dirinya dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru-guru yang bersanad bersilsilah yang jelas kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran, dan melalui guru-guru yang bersanad bersilsilah terhubung secara jelas kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa batinan, zahiran wa batinan, jasmanian wa ruhanian, semuanya disitulah akhlak-akhlak terpuji itu akan terpancar. Sebab geraknya bukan lagi memandang nafsiyahnya, geraknya bukan memandang lagi nafsunya, geraknya tidak lagi akal-akalan semata, geraknya benar-benar
dia bergerak dari keinginan kolbunya yang terdalam meniru Sayyidina Rasulullah, tidak lain meskipun sejatinya tiada seorang pun yang bisa berakhlak secara totalitas meniru Rasulullah. Namun kita berharap semoga bagian dari kita, kalau tidak secara totalitas kesemuanya, kita bisa ambil salah satu sebagiannya saja. Ambil salah satu sebagiannya saja untuk dijadikan sebagai asbab hubungan dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Apa salah satu di antaranya? Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengajarkan di antaranya akhlak para ulama, auliyaullah salihin, arifin dan sufiin dan yang lain sebagainya. Apa yang ditiru oleh para ulama dari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyja'un nas. Orang yang paling semangat, orang yang paling getol, orang yang paling gigih, orang yang paling berani. Untuk apa? Untuk satu hal kebaikan, untuk agama, untuk umat Muhammad, untuk Sayyidina Rasulullah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlamun nas, paling lembut, paling santun, paling sopan. Akhlak yang terpancar dalam dirinya adalah kesantunan, kesopanan, tidak lain dari itu. Maka suatu ketika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang bertanya dalam suatu situasi kondisi perang. Seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa nih mereka semua tidak kita laknat aja Rasulullah? Mintalah kepada Allah supaya mereka ini dilaknat ya Rasulullah." Namun Rasulullah dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan, hati yang bening, hati yang lembut, beliau menjawab, "Innama bu'ithtu rahmatan walam ub'atsu la'anan." Aku ini diutus untuk menebar rahmah, kasih sayang, cintanya Allah Subhanahu wa taala pada segenap umat manusia dan yang lain sebagainya. Bukan diutus untuk melaknat, mencaci maki, menghina dan lain yang sebagainya. Maka ini salah satu yang harus kita tiru, salah satu yang penting untuk kita tiru dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercermin diikuti oleh para ulama ussalihin, auliyaullah, para sufin dan yang lain sebagainya. Di bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang terbaik karena latihan di bulan suci Ramadan itu akan berdampak pada di bulan-bulan berikutnya. Sebagai penutup, sahabat Perti, saudara-saudaraku jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa akhlak para ulama ussalihin, para auliyaullah, arifin dan yang lain sebagainya yang meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya akhlakul karimah itu memancar dalam kehidupan kita. Yaitu diantaranya adalah 10 terakhir Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa, beriktikaf. Kalau bahasa amiyahnya, bahasa umumnya, namun bahasa khususnya yaitu suluk 10 terakhir Ramadan. Suluk ini adalah latihan cara jalur pintas, jalur terpendek, jalur tercepat untuk mengupgrade amal ibadah seseorang, untuk mempertebal keimanan seseorang, untuk memperhalus kolbu seseorang, untuk semakin membeningkan keruhanian seseorang. Kalaulah sudah begitu dilaksanakan suluk dengan sebaik-baiknya, disitulah akan tercermin, terpancar kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya yang menisbat, yang dia sandarkan semuanya bukan kepada dirinya, tetapi dia sandarkan semuanya hanyalah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bisa seperti ini kita, maka itulah sejatinya yang disebut dengan akhlakul karimah. Itulah sejatinya yang disebut dengan budi pekerti terpuji. Itulah sejatinya yang disebut dengan akhlakul mahmudah, sebagaimana diajarkan para ulama ussalihin, sebagaimana diajarkan para auliyaullah ta'ala al-muqarrabin, sebagaimana tentu meniru, menduplikat
Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar semakin kuat, semakin mendalam tentang akhlakul karimah. Mendidik ruhani kita, mengekang nafsiyah kita, memancarkan kebaikan di tengah umat, membenamkan segala keburukan diri kita, zahiran wa batinan. Semoga kita dikuatkan, semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pintunya Sayyidina Rasulullah dan guru-guru kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.